Tawaran. Setelah sosok yang menyerupai ayahku menghilang, Om Pras berlari ke kamarnya. Sepanjang malam, suara-suara berisik dari luar terus mengganggunya. Di posisi itu, Om sebenarnya udah capek, gak kuat, gila, ucap Om Pras. Terus kenapa Om tetap tinggal di sana? Balasku. Soalnya ini amanat dari keluarga besar untuk ngurus usaha dan rumah ayahmu. Aku aja gak mau tinggal di sana, Om. Apalagi pas tahu kalau si siluman ular itu ada di kamar Stephen. Sampai akhirnya Om minta Ahmad untuk tinggal di rumah. Pak Ahmad, aku terkejut dengan ucapannya itu. Iya, awalnya dia nolak, tapi setelah diiming-imingi gaji yang besar baru mau. Apa Om tahu dia juga terlibat? Sekarang tahu, dulu kan belum, gila. Iya, lupa. Tapi dia gak tahan lama, baru seminggu lebih sudah pergi ninggalin rumah. Wah, kok bisa? Keesokan harinya, Om Pras baru teringat dengan Ahmad, mantan supir ayah yang juga ikut terlibat dalam pesugihan dan kematian Mbok Wati. Jujur aku masih menyimpan dendam dengannya. Gara-gara dia pula Bunda meninggal. Singkat cerita, Pak Ahmad setuju untuk menjaga rumah sekaligus tinggal di sana. Tepatnya di kamar Mbok Wati. Sebuah kebetulan bukan? Orang yang membunuh Mbok Wati malah menempati kamarnya. Pantas saja dia tidak betah di sana. Semenjak Ahmad tinggal di rumah bareng Om, gangguan itu tiba-tiba hilang, ucap Om Pras. Kok bisa? Tanyaku. Om juga gak tahu. Yang jelas suara-suara yang muncul tiap malam udah gak kedengeran lagi. Om juga jadi lebih berani keluar kamar malam-malam, jelas Om Pras. Tapi, lanjutnya. Tapi kenapa? Tanyaku. Semakin hari, Om lihat Ahmad mulai kelihatan aneh. Aneh gimana? Kayak orang ketakutan gitulah, gila. Mukanya juga lebih kusut dan pucat. Pasti dia yang diganggu, terkaku. Iya, seminggu lebih Pak Ahmad tinggal di rumahku. Sampai akhirnya di suatu sore, saat pulang dari kantor, Om Pras tidak menemukan keberadaan Pak Ahmad. Dia pergi dari rumah. Selama berhari-hari Om Pras sudah mencoba menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Karena penasaran, Om Pras mulai bertanya pada orang kantor, di mana alamat Pak Ahmad. Bermaksud untuk mengeceknya apa dia baik-baik saja. Setelah mendapatkan alamatnya, Om Pras pun pergi ke sana. Om lumayan kaget pas lihat ada bendera kuning di depan rumahnya, ucap Om Pras. Pak Ahmad meninggal? Tanyaku. Iya, dia udah meninggal. Cuman, yang bikin Om tambah kaget pas dengar cerita dari istri dan Pak RT di sana. Cerita apa, Om? Tanyaku penasaran. Ternyata, selama tinggal di rumahku, Pak Ahmad diteror oleh sosok yang menyerupai Mbok Wati. Sampai-sampai setiap malam dia kesulitan untuk tidur. Mungkin karena sudah tak tahan lagi diganggu, Pak Ahmad pun akhirnya pergi dari rumah. Gangguan itu tidak berakhir, terus mengikutinya sampai rumah. Itu yang namanya dihantui rasa bersalah. Om, ucapku, rasa bersalah apa? Tanya Om Pras. Dia yang membunuh Mbok Wati dengan ilmu hitam. Om kira dia cuman bantuin ayahmu soal pesugihan. Ternyata, iya, Om. Kila juga gak sangka kalau dia sampai senekat itu. Pak Ahmad terus dihantui rasa bersalah. Dia pun mulai sakit-sakitan. Sudah pergi ke rumah sakit, tapi tidak sembuh juga. Sampai akhirnya dia mengambil langkah yang begitu nekat. Gantung diri di pohon, di kebun belakang rumahnya. Sungguh akhir yang mengenaskan. Gangguan itu pun kembali datang.
Setelah Pak Ahmad meninggalkan rumah, kali ini tidak hanya sosok yang menyerupai ayah saja, tapi dua sosok lain yang sempat meneror Mbak Yuri. Setelah hampir 2 minggu tidak ada gangguan, Om Pras merasa sudah aman. Dia tak menyangka kalau malam itu mereka datang lagi. Waktu itu Om lagi nonton televisi di ruang tengah, ucap Om Pras. Saking asiknya nonton, Om gak sadar kalau udah menjelang tengah malam. Lanjutnya, saat sedang asik menonton televisi, Om Pras mulai merasa ada yang memperhatikan. Dia pun mengedarkan pandangan, memastikan tidak ada apa-apa di sana. Kemudian, kembali fokus pada acara televisi yang ditontonnya. Kini, dari ekor matanya, dia melihat ada orang yang mengintip dari balik tembok yang mengarah ke dapur. Pada saat itulah suasana rumah sudah terasa mencekam. Belum sempat mematikan televisi, tiba-tiba, duk, 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 terdengar suara orang berlari di belakangnya. Dengan cepat, Om Pras menoleh ke belakang. Lagi-lagi tidak ada apa-apa di sana. Om Pras pun bangkit dari kursi, lalu mematikan televisi. "Mau kemana, Om?" tanya suara tanpa wujud. Dari suaranya seperti anak kecil, 9 Om Pras hanya berdiri mematung, sambil mencari dari mana arah suara itu. Bulu kuduknya pun meremang. Pikiran negatif mulai menguasainya, dia pun memutuskan untuk kembali ke kamar. Saat membalikan badan, sesosok anak kecil sudah berdiri tepat di belakangnya. "Mau kemana, Om?" ucap anak kecil itu sambil tersenyum lebar. Ketika melihat wujudnya, Om Pras menyadari kalau sosok di depannya itu adalah yang pernah Mbak Yuri ceritakan. Si anak kecil yang menggunakan celana pendek dan berkulit sangat pucat. "Kevin," ucapku. Om Pras terlihat kaget dengan ucapanku, begitu pula Tante Maria. "Kevin, bukannya kamu bilang dia ada di tempat siluman ular itu?" tanya Tante Maria. "Seharusnya begitu, Tan. Kila juga gak tahu kenapa Kevin malah meneror penghuni rumah," balasku. "Bener kan, Om? Itu Kevin," lanjutku. Om Pras menganggukkan kepala. "Dari mana kamu tahu?" tanya Om Pras. Waktu Om cerita tentang kejadian yang nimpa Mbak Yuri. Dari ciri-cirinya udah mengarah ke Kevin. Kila ingat banget waktu lihat jenazah Kevin di ambulan. Terakhir kali dia pakai celana pendek berwarna biru, jelasku. Malahan Kila juga udah tahu kalau sosok lainnya itu adalah Stephen. "Bener kan?" lanjutku. "Iya," balas Om Pras. Cerita pun berlanjut. Om Pras yang dikejutkan dengan kehadiran sosok yang menyerupai Kevin, langsung mengambil langkah mundur. Namun, ternyata sosok lain sudah menunggunya di belakang. Sosok yang dipenuhi darah, alias sosok yang menyerupai Stephen. Aku tak bisa membayangkan jika ada di posisi Om Pras pada saat itu. Mungkin sudah pingsan, namun Om Pras masih cukup berani. Dia pun berlari melewati Kevin menuju kamarnya. Saat membuka pintu kamar, Om Pras kembali dikejutkan dengan kehadiran sosok lain. Sosok yang sedang duduk di kursi pijat kesukaan ayahku. "Mas Teddy, tolong jangan ganggu," ucap Om Pras yang masih berdiri di dekat pintu. Namun sosok itu hanya diam saja tak membalas. Om Pras yang sudah sangat ketakutan, kemudian keluar kamar. Sayangnya, dia sudah ada di sana. "Dia?" tanyaku. "Wanita berkebaya hitam," balas Om Pras. "Si siluman ular," lanjutnya. Tubuh Om Pras terasa kaku saat berhadapan dengan siluman ular itu. Perlahan dia mendekati Om Pras, berdiri di sampingnya. Dari ekor mata,
Om Pras bisa melihat siluman ular itu mendekatkan wajahnya. Kemudian, dia berbisik, "Aku bisa memberikan kamu kekayaan," ucapnya. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.